Loja Parjeto. Loja. Loja. Tyler. Betul. Banyak orang tumbuh dengan anggapan bahwa kehidupan terbaik hanya bisa ditemukan di negara-negara maju. Gedung pencakar langit, transportasi yang serba cepat, teknologi canggih, dan ritme hidup yang teratur sering dianggap sebagai gambaran kehidupan impian. Namun bagi sebagian orang asing, pandangan itu mulai berubah setelah mereka menginjakan kaki di Indonesia. Awalnya mereka datang hanya untuk berlibur. Ada yang ingin menikmati pantai. Ada yang penasaran dengan budaya. Ada pula yang sekadar mengisi waktu sebelum kembali ke negaranya. Tetapi semakin lama mereka tinggal, semakin muncul perasaan yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Mereka mulai menikmati pagi yang tenang, ditemani secangkir kopi hangat, mendengar suara burung dan azan yang berpadu dengan aktivitas masyarakat, melihat tetangga saling menyapa, anak-anak bermain bersama di luar rumah, orang-orang yang masih sempat tersenyum dan mengobrol meski tidak saling mengenal. Hal-hal sederhana yang kita anggap biasa, ternyata justru menjadi kemewahan yang mulai sulit ditemukan di sebagian tempat lain. Hearing the adhan in a tropical, luscious green jungle is the exact life I have been looking for, which I'm getting a taste of here in Indonesia. Man, I've been to 23 countries now. Indonesia is in the top 3 potential hijrah locations in my list now. Subhanallah. And I wanted to just say that I've seen a lot of places in my life so far, but I would say the ratio of tourist to beauty is fully maxed here. I cannot believe there's a place this beautiful left on this planet that looks like this with no tourists. Like I genuinely don't understand. I don't know if I'm here during a season that there's no tourists or something, or like people just genuinely don't come here. But oh my God, like look around. Look at that. I'm just surrounded by mountains. The fields. Holy cow. This is like fascinating how beautiful this is. Man. Jogja ya? Pakai ini aja. Iya. Cuci baju, berangkat. Wilayah Sumedang ya. Kita akan tidur di sini guys. Besok pagi akan bangun, terus ada view kayak gini guys. Tempat lumayan baik untuk nginap. Cuma karena kurang 10.000, seorang bule Inggris langsung kaget dengan budaya orang Indonesia. Bule perempuan asal Inggris ini cerita culture shock saat beli minuman di coffee shop di Indonesia. Jadi dia baru saja membeli 2 minuman di sebuah coffee shop ala Jepang di Bali. Saat hendak membayar, ternyata mesin kartu sedang rusak. Masalahnya, dia hanya membawa uang tunai 100.000, padahal total tagihannya 110.000. Artinya dia kurang 10.000. Dengan bingung, dia bertanya kepada kasir, "Gimana saya cuma bawa uang 100.000?" Tapi jawaban sang kasir justru membuatnya terdiam. "Nggak apa-apa, bayar 100.000 dulu aja. Sisanya 10.000 bisa dibayar nanti kalau datang lagi." Bule itu langsung kaget. Baginya, hal seperti ini hampir mustahil terjadi di Inggris. Di sana, kalau uangmu kurang, ya transaksi tidak bisa dilanjutkan. Kamu juga tidak bisa meninggalkan tempat sebelum pembayaran lunas. Tapi di Indonesia, masih banyak orang yang lebih memilih percaya daripada curiga. Mungkin bagi kita ini hal kecil, tapi bagi orang luar, inilah yang membuat Indonesia terasa berbeda karena kebaikan dan keramahannya. Pengalaman-pengalaman sederhana inilah yang perlahan mengubah cara pandang mereka tentang arti kehidupan yang bahagia. Mereka mulai menyadari bahwa kehidupan impian ternyata bukan hanya tentang gaji tinggi atau kota yang megah, tetapi juga tentang memiliki waktu, memiliki ketenangan, merasa diterima, dan hidup di lingkungan yang penuh kehangatan.
Tidak heran jika ada orang asing yang akhirnya memilih menetap di Indonesia. Bagi mereka, Indonesia bukan sekadar destinasi wisata. Indonesia adalah tempat di mana mereka kembali menemukan keseimbangan hidup yang sempat hilang. Tempat yang mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan. Kadang kebahagiaan hadir lewat secangkir kopi di warung sederhana, lewat obrolan hangat bersama orang yang baru dikenal, lewat senyum tulus yang diberikan tanpa pamrih. You know why I love Indonesia? Man, I'm walking in the middle of the night in a random road, and I know I am not gonna die. Back in Mexico, plumazo, you're dead. Here, walking, happy times. Maybe like grab bike's coming. It's just beautiful. Like, you're safe. No dying. Look, in Mexico, that motorbike, here, yo, senpai. Indonesia. I love you. I think I stay. Kali ini malam-malam kita ngajakin mama mertua buat ngelihat persiapan pernikahan di desa itu kayak gimana sih. Beliau cuma bisa bengong dan bengak aja di situ ngelihat banyak sekali orang yang kerja. Ada cowok yang ngupasin kelapa, pohon pisang dan juga buah nangka. Aku jelasin ke mama mertua kalau di sini kita juga masak pohon pisang untuk dijadikan sayur. Mama mertua cuma bisa bengong ngelihat banyak sekali kelapa yang dikupas buat persiapan masak nanti. Setelah itu aku ngajakin mama mertua ke area dapur di mana ibu-ibu lagi masak buat para tamu undangan. Di sini Prasu juga bantu jelasin ke mama mertua kalau nanti setelah makanannya selesai dimasak, makanannya bakal ditata di nampan kayak gini dan ditutup sama tudung saji. Begitu tamu datang dan dipersilahkan duduk, dan nanti tugasnya para cowok buat bawa nampan yang berisi makanan ini yang biasanya satu nampan untuk 2 orang. Setelah selesai ngejelasin semuanya ke mama mertua, ibu-ibu yang lagi masak di sana minta foto bareng sama mama. Mereka senang banget karena mama mau berkunjung dan bertemu sama mereka. Kalau lagi kangen Indonesia pas pulang kampung ke Norwegia, aku main layangan. Sini gampang main layangan karena gak ada kabel listrik dan anginnya kencang. Bedanya sama di Indonesia, di sini gak perlu tolak angin. Oh, he's so handsome. What's his name? Oh, I need the dollars. Give it up like Fenomena ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan yang tidak selalu bisa diukur dengan angka. Keindahan alam memang memikat. Budayanya memang luar biasa. Tetapi yang paling sulit dilupakan banyak orang asing justru adalah suasananya. Suasana yang hangat, damai, penuh kebersamaan, dan membuat siapapun merasa diterima apa adanya. Mungkin Indonesia belum menjadi negara yang sempurna. Namun bagi banyak orang asing, justru disinilah mereka menemukan sesuatu yang selama ini mereka cari. Bukan sekadar tempat untuk tinggal, tetapi tempat untuk benar-benar menikmati hidup. Kalau menurut kalian, apa hal paling sederhana di Indonesia yang justru membuat banyak orang asing betah dan ingin kembali lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Loja Parjeto. Loja. Loja. Tyler. Betul. Betul. Kata jauh, jambu. Jambu. But jambu. Help. Hello. hello. What's your name? My name is Marley. What is your name? You know. You live here. Huh? Do you live here in this village? I know. You know English? No. We from Indonesia. You're from Indonesia, yeah, I can see. You from? I am from the Netherlands. Okay.